Halo teman-teman semua. Hari ini aku mau bikin DIY mahkota dari origami. Nah, pertama siapin origami. Dan ya, kayak gitu. Aku pengen buat lagi yang baru. Setelah itu juga ada gunting. Dan ya, mari kita buat. Oh ya, ngomong-ngomong, selain bikin origami, aku juga pengen sambil cerita tentang kasih sayang Tuhan Yesus sama aku. Jadi, aku harap kalian enjoy ya. Terima kasih. Nah, mungkin bagi banyak orang ini adalah cerita atau hal yang biasa atau bahkan konyol. Tapi bagi aku ini suatu cerita yang benar-benar berkesan bagi aku sendiri, walaupun terlihat biasa aja atau sepele lewat kejadian tersebut, tapi bagi aku itu sangat berarti dan itu tuh dari Tuhan Yesus. Jadi pada hari itu aku lagi pengen banget yang namanya makan buah belimbing, karena pada saat itu tetangga aku punya pohon belimbing dan buahnya itu berbuah dan gede-gede gitu loh. Nah, waktu aku lihat gitu tuh, aku udah ada ambil, udah minta. Setelah itu, tapi keesokan harinya aku pengen lagi. Nah, dari sinilah mulai terjadi sebuah cerita. Jadi, aku bilang ke abang aku untuk nemenin aku ambil buah tersebut. Tapi, dia selalu bilang kayak nunda, kayak nanti aku sibuk atau aku capek. Terus, tiba-tiba dia pergi main bola dan lain-lain. Padahal aku tuh pengen banget, sampai itu kayaknya kira-kira 2 atau 3 hari aku nahan pengen banget buat makan itu. Padahal kalau aku ambil sendiri juga boleh, tapi akunya nggak mau. Aku malu dan ya kayak bukan introvert sih. Maksudnya kayak malu aja, kayak nggak pengen kalau sendirian keluar, pengennya tuh harus ada ditemenin gitu. Dan pada keesokan harinya, tante aku nelpon mama aku. Dan di saat itu juga tante aku bilang kalau ada sepupu aku mau main sama aku dan mau datang ke rumah aku. Jujur waktu aku tahu itu rasanya aku kayak pokoknya ada rasa emosi dikit, sedih, mau nangis. Karena jujur di saat itu ada sepupu aku selalu minta main sama aku dan datang ke rumah aku. Dan ya, dia juga suka suruh untuk mamahnya nelpon aku, baca sama aku. Apalagi pada saat itu umur aku cukup dibilang masih sangat muda dan masih labil dan emosi aku masih belum bisa dibilang dalam tahap dewasa. Jadi, aku bukan maksud gak boleh atau gak suka kalau ada keluarga aku yang mau main sama aku dan datang ke rumah aku. Tapi aku itu cukup merasa kewalahan karena dia hampir setiap hari selalu minta main dan datang ke rumah aku. Dan ya, aku termasuk tipe anak yang walaupun dia anak kecil, kalau dia suara atau nadanya bicara dengan nada ngebentak, itu bakalan nyakitin hati aku banget dan aku bakalan nangis. Walaupun dia mau anak kecil atau dia lebih muda dari aku tetap ngerasa takut sama dia. Singkat cerita, dia tetap datang ke rumah aku dan aku tetap menerima dia walaupun aku nggak menunjukkan rasa takut aku atau sedih aku atau kewalahan aku, tapi aku tetap main sama dia. Nah, pada saat itu dia minta aku ngantar dia ke warung karena di dekat rumah aku ada warung gitu, dan di sebelah warung itu adalah rumah tetangga aku. Kayak rumah tetangga aku kan di sebelah rumahku, setelah itu warungnya di sebelah rumah tetanggaku, jadi deketan gitu. Nah, ketika sudah jalan menuju ke warung, dia tiba-tiba berhenti dan ngelihat ke arah pohon belimbing itu. Setelah itu dia bilang kayak gini, gak jadi belanja. Terus aku kayak,
kok nggak jadi? Tadi katanya mau belanja. Terus tahu nggak? Dia bilang kalau dia lebih mau untuk makan buah belimbing tersebut. Dan dia minta aku yang buat ngambilnya. Terus sebelum itu aku masih belum nyadar. Maksudnya belum nyadar dari kisah di balik semua ini. Setelah itu aku ambil buahnya dan bawa pulang ke rumah. Setelah itu udah dicuci kan, dipotong. Dan kalian tahu dia cuma makan 1 atau 2 iris buah belimbing. Dan sisanya itu aku yang habisin. Dan sebelum aku yang habisin semua, aku bilang gini, ayo makan lagi. Dan dia bilang, Ica aja yang makan. Aku kayak, what? Terus dari situ tiba-tiba aku keingat sama Tuhan Yesus, kayak wow, ini tuh mujizat dari Tuhan. Ini tuh emang dari Tuhan, maksud Tuhan Yesus ke aku. Kayak awalnya aku harus nunggu beberapa hari untuk bisa makan buah ini. Setelah itu sebelum aku bisa buat makan buah ini juga, aku harus nemenin adek aku, walaupun aku kewalahan, walaupun aku juga masih belum netral untuk menghadapi anak kecil, masih harus bisa menjadi orang dewasa walaupun aku masih di umur yang sangat muda. Dan dari situ juga aku mengambil hikmah kalau belum tentu semua yang kita mau itu langsung bisa tercapai atau langsung kita dapatkan. Tapi kalau kita emang mau dan kita percaya sama Tuhan Yesus, kita bakalan dapatin itu semua, dan tentunya bersama Dia, dari Dia, dan untuk Dia. Jadi buat teman-teman semua yang kalau sekarang pengen sesuatu atau memiliki sebuah harapan atau bahkan cita-cita yang ingin diraih, dan kalian masih belum bisa merasakan kedatangan sebuah pencapaian tersebut, dan kalian merasa kayak udahlah, atau aku pengen nyerah aja, kayaknya aku gak bisa bakalan dapat ini. Tapi ingat, Tuhan Yesus ada sama kalian. Kalau kalian serahin semuanya ke Dia, kalian libatkan Dia ke dalam semua rancangan dan jalan kalian, percaya deh, pasti semuanya akan terwujud dalam nama Tuhan Yesus. Jadi buat teman-teman semua, semangat ya, semangat untuk jalani hidup kalian. Jangan sia-siakan hidup kalian di dalam dunia ini, karena hidup kita itu hanya sementara. Dan juga maaf kalau misalnya ceritanya belibet atau kalian masih kurang paham. Intinya aku pengen sebarin cerita ini supaya dunia itu tahu kalau semua kejadian atau cerita dalam hidup kita itu semuanya sudah dirancang oleh Tuhan. Jadi, buat teman-teman semua, aku minta sekali untuk jangan putus pengharapan sama Tuhan Yesus dan selalu kuatkan iman kita semua. Karena percaya deh, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, semuanya akan terwujud, semuanya akan kita capai, dan semuanya akan kita dapat hanya di dalam nama Tuhan Yesus. So, ini cerita tentang aku, tentang kebaikan Tuhan Yesus sama aku. Dan aku akan mengakhiri cerita aku sampai sini. Sisanya, kalian boleh tonton video aku ya. Semoga juga kalian suka sama hasil mahkota dari kertas origaminya. Sampai jumpa lagi. Dadah, I love you guys.